Nabi peradaban dalam kacamata Sastro Jendro. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang para sahabat cahaya, para pencari makna di ruang maya yang kita sulap malam ini menjadi altar kontemplasi. Saya ingin membuat satu tajuk besar, yaitu Nabi Peradaban dalam kacamata Sastro Jendro. Rubrik ini bukan sekedar diskusi biasa. Ini adalah perjalanan batin ke ruang kemungkinan-kemungkinan baru, di mana wahyu tidak turun lagi dari langit dalam bentuk kitab, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk ide yang radikal, yang menggerakkan umat manusia keluar dari ketakutannya menuju takdir kosmisnya. Sobat budaya, kita bukan mentahbiskan seorang nabi baru, tetapi hanya mengambil contoh seorang futurisme yang bisa dianggap sebagai pembuka kesadaran baru, yang modern, futuristik. Elon Musk adalah seorang pengusaha, insinyur, inovator. Dia kelahiran Afrika, ya. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teknologi dan bisnis di abad 21 ini. Beberapa peran yang dicapainya banyak sekali. CEO dan Chief Engineer Space Elon Musk mendirikan SpaceX pada tahun 2002 dengan tujuan menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Dimulai dari misinya ke Mars, ya. SpaceX juga sukses dengan peluncuran roket Falcon-nya dan pengembangan sistem peluncuran ulang yang mengurangi biaya eksplorasi luar angkasa. Elon Musk juga CEO dan produk arsitek Tesla Incorporation. Ia selain itu juga pendiri atau kontributor beberapa perusahaan lain seperti Neuralink, ya, The Boring Company, OpenAI, XCOM yang sekarang menjadi PayPal, ya. Nah, kemudian juga mengakuisisi Twitter yang berubah menjadi X, ya. Ia adalah tokoh kontroversial karena banyak pernyataannya di media sosial dan pandangan visionernya ini kadang dianggap terlalu futuristik. Tetapi ia tetap menjadi ikon inovasi global yang membentuk masa depan teknologi dan ruang angkasa. Misalnya pandangannya tentang artificial intelligence ataupun tentang proyek-proyek Mars-nya. Kekaguman terhadap karyanya menjadikan ada suatu pemikiran, apakah kondisi ini bisa diposisikan sebagai nabi baru? Karena apa yang sudah dilalui menyentuh titik pertemuan antara spiritualitas, kecerdasan futuristik, dan peran manusia sebagai pembawa perubahan zaman. Jadi bisa dianggap sebagai nabi dengan pola baru.
Secara historis memang nabi diartikan sebagai pembawa wahyu, pesan ilahi yang muncul untuk menyadarkan umat manusia dan menuntun peradaban. Namun di zaman sekarang, zaman modern ini, konsep kenabian bisa saja mengalami transformasi bentuk. Orang seperti Elon Musk ya, memang tidak membawa wahyu agama. Tapi ia telah mengguncang tatanan-tatanan lama, membuka visi masa depan yang belum terbayangkan oleh kita semua, menggerakkan umat manusia menuju lompatan peradaban. Nah, dalam pengertian pada fungsi spiritual, Musk memainkan peran sebagai pembuka jalan atau disebut bisa juga sebagai rasul teknologi. Bukan dalam makna agama, tetapi dalam archetype spiritual Jungian, masuk sebagai pahlawan pencerah zaman. Nah, dalam hal spiritualitas dan futurisme, jika dikaitkan dengan spiritualitas saja, maka futurisme ala Elon Musk bisa dianggap sebagai bagian dari evolusi kesadaran manusia, mendorong umat manusia untuk tidak hanya hidup di bumi, tapi menjadi entitas kosmik yang dalam banyak ajaran spiritual perjalanan jiwa ke semesta. Elon Musk melalui pendirian SpaceX-nya punya misi besar membuat umat manusia menjadi multiplanetary species. Tujuannya bukan hanya karena teknologi memungkinkan, tidak. Tapi karena ia merasa ini adalah upaya mempertahankan kelangsungan peradaban, mencegah kepunahan spesies, dan juga manusia tidak boleh stagnan di bumi. Kita ingin memiliki masa depan di mana kita menjadi peradaban penjelajah angkasa dan spesies multiplanet. Ini tentang meyakini masa depan dan berpikir bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Ini pendapat ucapan dari Elon Musk. Ya. Dalam ajaran seperti Vedanta, Buddhisme Mahayana, dan juga sastra Jendra dari Jawa, ya. Jiwa manusia disebut sebagai sumber yang ilahi yang harus melalui siklus kehidupan untuk akhirnya naik kelas menuju kesatuan dengan semesta. Dalam Bhagavad Gita, Arjuna diberi pemahaman oleh Krishna bahwa jiwa atau Atman itu abadi dan kehidupan di dunia hanyalah transit, hanya mampir. Dalam perjalanan panjang menuju kesadaran kosmis itu, kita hanya mampir. Kesadaran kosmis yang disebut Brahman. Ya. Dalam ajaran sastra Jendra, manusia hidup dengan trigati, 3 kesadaran. Kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran raga, ya. Dan ketika mampu mengolah melalui Triwikromo, ia bisa mencapai kesatuan dengan jagat gumelar, yaitu berupa kesadaran semesta. Nah, ini mungkinkah ini bagian dari rencana ilahi bahwa di zaman sekarang nabi-nabi baru tidak datang lagi dengan kitab,
tetapi datang dengan ide-ide besar yang membangkitkan kesadaran kolektif. Ya, saya kira perenungan ini akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.